Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Rinka Fitria dari CGP Angkatan 10 Kecamatan Sawakan Jeruk, Kabupaten Bandung. Di sini saya akan memaparkan tugas modul 1, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah sebagai tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Jadi pendidikan itu harus dinamis, pendidikan tidak boleh statis, harus berubah menjawab tuntutan zaman dan tidak boleh statis. Lalu yang menjadi relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan adalah perubahan. Di sini ada 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama ada kodrat keadaan, di mana kodrat keadaan dibagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di sini terkait dengan tempat di mana masyarakat itu berada, di daerah pertanian atau daerah pegunungan itu berbeda. Lalu kodrat zaman berarti bahwa walaupun alamnya sama, dari waktu ke waktu itu tidak sama, masing-masing memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Lalu ada prinsip melakukan perubahan itu Ki Hajar Dewantara menggunakan asas trikon yang yaitu isinya adalah kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas yaitu kita harus melakukan dialog kritis tentang sejarah dalam bergerak, harus ada kontinu. Lalu konvergensi harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Lalu harus konsentris. Konsentris di sini walaupun menuju pada sumbu yang sama, tetap harus menghargai keragaman yang ada. Lalu ada yang berubah itu budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti itu dibagi menjadi 2 kata, yaitu budi dan pekerti. Di mana budi ini ada 3 komponen, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Cipta yaitu pemikiran, rasa ada perasaan, karsa adalah kemauan. Lalu ada pekerti. Pekerti di sini adalah tenaga atau raga. Lalu untuk pertanyaan, kesimpulan, dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan yaitu hanya menyampaikan materi pembelajaran tanpa memikirkan kodrat keadaan anak. Lalu konsep tabula rasa yang saya pakai pada saat itu karena saya pikir bahwa anak itu adalah sebagai lembar kertas yang kosong, yang putih, yang bersih, yang kosong. Lalu ketuntasan menyampaikan materi lebih diutamakan tanpa melihat karakter murid. Dan ada nilai murid yang dianggap pembelajaran berhasil. Nilai yang baik itu saya anggap pembelajaran yang sudah berhasil tanpa memperhatikan karakter murid. Lalu pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center. Dan pertanyaan yang kedua yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan dari pemikiran dan perilaku yang saya telah pelajari dalam modul ini yaitu yang pertama, pendidikan itu harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Lalu anak bukan tabula rasa. Dan saya harus mempelajari karakteristik murid, mendorong murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, menjadikan anak sebagai subjek pembelajaran bukan objek pembelajaran. Pembelajaran berpusat pada siswa. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang dapat saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama, saya merancang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan.
Lalu yang kedua, pembelajaran akan saya pusatkan pada murid menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaboratif, menuntun murid untuk menumbuh kembangkan segala kekuatan kodrat yang ada. Begitu pemaparan yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.